AC Milan siap lepas satu predatornya andai sukses gaet Romelu Lukaku dari Chelsea. AC Milan dikabarkan berpotensi mengorbankan Lorenzo Colombo andai mereka mendatangkan striker Chelsea Romelu Lukaku di bursa transfer. Kabar mengejutkan kembali muncul dari Romelu Lukaku. Penyerang Chelsea sekaligus ex-Inter Milan itu rumornya ingin gabung AC Milan. Melansir dari Tutto Juve, Juventus sudah menjauh dari niat mereka mendatangkan pemain asal Belgia itu, lantaran terus saja mendapat tentangan dari fans mereka. Sehingga Lukaku pun menjajaki kemungkinan untuk merapat ke AC Milan, rival sekota Inter Milan. Pergerakan ini akan sangat menarik untuk disimak. Sebab Milan atau Rossoneri diperkirakan bakal leluasa melepas Lorenzo Colombo yang belakangan ini memang sangat berharap hengkang dari San Siro. Colombo masih berumur 21 tahun, sehingga ia membutuhkan jam terbang tinggi untuk bisa memunculkan semua potensi yang dimilikinya. Stefano Pioli selaku pelatih Milan sebenarnya masih ingin mempertahankannya untuk jadi pelapis di lini depan. Namun kondisi ini bertentangan dengan kebutuhan Colombo. Kalau Rossoneri sepakat dengan transfer Lukaku, mereka bisa memenuhi harapan Colombo untuk gabung ke klub lain sebagai pinjaman. Meski demikian, manajemen AC Milan masih belum memberikan respon mereka terkait apakah Lukaku benar-benar akan didatangkan atau tidak. Romelu Lukaku sendiri sudah tidak punya masa depan bersama Chelsea. Ia juga sudah ditolak Inter Milan dan gagal gabung Juventus. Fans Juventus melakukan demo tak sudi Romelu Lukaku ditukar dengan Dusan Vlahovic ke Chelsea di bursa transfer musim panas 2023. Selama ini memang santer kabar bahwa Juventus dan Chelsea dari Premier League ingin melakukan barter Lukaku dan Vlahovic. Lukaku saat ini sedang dikaitkan dengan AC Milan yang juga butuh striker. Selain Milan, ia juga dikabarkan menjadi incaran baru Tottenham Hotspur. Masa depan bomber asal Belgia tersebut belum jelas. Namun, Inter dan Juventus sudah bukan pelabuhan yang logis bagi Lukaku. Kesempatannya menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2023 ini tinggal dua, yakni AC Milan atau Tottenham. Agen dan Atalanta sudah sepakati transfer Charles De Ketelaere. Atalanta dilaporkan berada pada tahap yang sangat dekat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan agen Charles De Ketelaere, membuka jalan bagi pemain muda ini untuk pindah dari AC Milan ke klub Bergamo. Kedua klub telah mencapai kesepakatan komprehensif terkait transfer ini yang akan berupa pinjaman dengan biaya sebesar 3 juta euro dan opsi untuk membeli dengan nilai 23 juta euro ditambah bonus tambahan senilai 4 juta euro. Namun, terdapat hambatan dalam proses ini karena beberapa persyaratan pribadi yang diajukan oleh De Ketelaere dan permintaan komisi dari pihak agennya. Hal ini telah menyebabkan Atalanta memberhentikan sementara proses transfer ini. Tidak hanya Atalanta yang menunjukkan minat, beberapa klub lain juga menginginkan De Ketelaere di tim mereka, termasuk Real Sociedad, Fulham, Lens, dan PSV Eindhoven yang siap bersaing dalam merekrut pemain berbakat ini. Namun berita baik datang dari sumber terpercaya Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa pertemuan terbaru antara pihak-pihak terkait telah menghasilkan perkembangan positif. Dengan demikian, Atalanta kini semakin mendekati titik akhir untuk menyelesaikan detail terakhir dari transfer ini. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, diharapkan De Ketelaere akan segera menjalani pemeriksaan medis dengan tim Atalanta pada awal pekan mendatang.
Hal ini akan menjadi babak penting dalam proses transfer ini dan diharapkan dapat mengantarkan De Ketelaere ke kompetisi Serie A bersama Atalanta. Bedah kualitas 4 pemain AC Milan Primavera yang sudah dikantongi Stefano Pioli. Mereka adalah Kevin Zerouali, Chaka Traore, Giancarlo Simic, dan David Bartesaghi. Semua pemain ini pernah menjadi bagian skuad semifinal UEFA Youth League. Selain itu, mereka juga sudah mendapat kesempatan tampil di laga pramusim AC Milan di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Namun, menyebut nama mereka saja tentu tidak cukup. Kira-kira seperti apa kualitas dan mungkin sepak terjang singkat keempatnya? Kevin Zerouali. Ia dideskripsikan sebagai pemain yang sering melakukan pergerakan luar biasa ke kotak penalti. Selain itu, ia seorang gelandang box to box yang bisa menciptakan peluang untuk dirinya sendiri maupun membuka ruang untuk rekan-rekannya. Visi serta kecerdasan memang menjadi keunggulan utama pemain berusia 18 tahun ini, di samping keahliannya mendominasi udara. Saat berlari ke area kotak penalti, serangannya tampak mengancam karena bisa menyambut umpan silang dari rekan-rekannya yang lain. Bermain secara box to box, Kevin Zerouali pun bisa membantu AC Milan dalam skema defensif mereka. Dengan IQ, intuisi, serta visi yang cerdas, ia mampu melakukan intercept dan tackle dengan mempertimbangkan timing yang tepat. Bukan hanya itu, Kevin Zerouali juga unggul dalam hal dribble di ruang-ruang sempit bermodal kontrol bola yang apik dan kecepatan kaki. Selanjutnya ada Chaka Traore, pemain yang sudah beberapa kali mencuri perhatian di skuad AC Milan Primavera. Namanya sempat mencuri perhatian publik sepak bola Italia tahun lalu, usai menyerangkan hat-trick ke gawang Udinese U19. Satu di antara 3 gol tersebut pun mendapat label fenomenal lantaran dilesatkan dari luar kotak penalti. Chaka Traore merupakan winger asal Pantai Gading yang memulai kiprahnya di dunia sepak bola saat bermain untuk klub Liga Italia Parma. Salah satu keunggulan pemain berusia 18 tahun ini adalah kecepatan. Suatu hari nanti, ia mungkin saja jadi penerus Rafaelao di tim utama AC Milan. Kemudian ada Giancarlo Simic. Beralih ke nama ketiga ada Giancarlo Simic, pemain yang mendarat di AC Milan dari Stuttgart pada Agustus 2022 lalu. Namun sebelum bergabung, sebelumnya ia sudah dibidik oleh tim scouting AC Milan saat bermain di kompetisi A-Junioren Bundesliga. Giancarlo Simic adalah bek berusia 18 tahun yang belum lama ini mencuri atensi saat tampil di pertandingan kontra Real Madrid. Kecenderungan posisinya adalah bek tengah, namun juga bisa ditempatkan di sebelah kanan atau sebagai gelandang bertahan. Bakatnya mulai menjadi pembicaraan setelah tampil bersama timnas Serbia yang bermain di Euro U17 2022. Saat itu, ia memberi kontribusi yang sangat berharga bagi kesuksesan timnya finish di posisi 3 turnamen. Terakhir, David Bartesaghi. Yang terakhir ada David Bartesaghi yang mendapat kesempatan unjuk gigi saat pramusim 2023-24 di pertandingan kontra Barcelona. Bek berusia 17 tahun ini berpotensi besar menjadi deputi Theo Hernandez jika mampu menunjukkan rapor apik di hadapan Stefano Pioli. Ia seorang bek kiri dengan fisik dan kecerdasan yang luar biasa. Selama tur AC Milan di Amerika, David Bartesaghi pun telah belajar banyak dari seorang Theo Hernandez. Ya, punya sederet opsi pemain muda untuk dididik di tim utama AC Milan memang sebuah berkah bagi Stefano Pioli. Meski begitu,
Bukan berarti opsi untuk tidak menurunkan mereka bukan berarti tertutup begitu saja. Opsi melepas bagi pemain pinjaman pun bisa diambil Stefano Pioli agar bibit-bibit unggul ini bisa mengoleksi lebih banyak pengalaman dan menit bermain.